bagaimana hukum seorang muslim selfie di tempat ibadah orang kafir? Apakah dia sudah masuk kafir atau belum, Ustaz? Termasuk yang kemarin Natal. Nah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, "Wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah." Engkau tidak akan pernah mendapatkan satu kaum pun yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang kemudian mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang jelas permusuhannya dengan Allah dan Rasulnya. Di sini para hadirin, para ulama menjelaskan dan menerangkan ada sifat bara'ah kita kepada orang-orang kafir yang ketika tidak ada bara'ah dari satu sikap kita bisa keluar dari Islam. Dan ada sifat bara'ah yang itu kita tidak tetapkan tetapi seseorang itu masih dihukumi muslim. Saya sebutkan beberapa contoh. Pertama, seseorang mencintai orang kafir dikarenakan agamanya. Dia mencintai orang kafir dikarenakan keyakinannya. Taib. Dan dia tidak memvonis bahwasannya orang kafir itu kafir. Bahkan hanya sebatas ragu saja akan kekafiran orang-orang yang sudah jelas kafirnya, maka orang tersebut keluar dari Islam. Karena dia telah melakukan pembatal keislaman. Pertama. Yang kedua, seseorang mencintai orang kafir bukan karena agamanya. Ya, bukan keyakinan yang diyakini oleh orang kafir tersebut. Akan tetapi dia mencintai orang kafir dari sisi keduniaan. Faham? Dia cinta kepada pemain bola. Cinta yang berlebihan, bukan karena agamanya, karena skillnya atau karena permainannya dan lain sebagainya. Terlalu cinta sehingga dia koleksi bajunya. Nah, koleksi bajunya, potong rambut dengan gayanya dan seterusnya. Maka inilah perbuatan yang terlarang. Ini perbuatannya haram. Walaupun orang tersebut tidaklah dijatuhkan ke dalam vonis kufur. Di antara dalil menunjukkan ini haram, Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengirim surat melalui seorang wanita ke saudaranya di Mekah yang musyrikin, kemudian turun wahyu, Rasulullah memerintahkan kepada Ali untuk mengambil surat tersebut. Kemudian setelah dibaca, Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku penggal laki-laki munafik ini ya Rasulullah?" Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Hatib, "Ya Hatib, maha malaka lahada?" Ya Hatib, apa yang mendorong engkau mengkhobarkan berita ini kepada saudaramu di sana? Kalau seandainya Hatib berkata, "Saya melakukan ini karena saya cinta kepada mereka dikarenakan agama mereka," maka jelas ini masuk adalah poin yang kedua. Tapi Hatib berkata, "Mereka adalah saudara saya. Mereka adalah kerabat saya. Ya, dan saya khawatirkan tentang kehidupan mereka dan khawatirkan akan harta mereka." Kecintaan Hatib bin Abi Balta'ah di sini bukan dikarenakan agamanya, tapi karena keduniaan. Tetapi salah atau tidak salah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Allah turunkan ayat ini kepada kisah Hatib. Hai orang-orang beriman, Allah masih memanggil orang-orang beriman. Janganlah engkau menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai penolong-penolong kalian. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada seseorang memilih orang kafir sebagai pemimpin misalnya, bukan dikarenakan saya memilih si kafir ini karena dia kafirnya. Saya memilih kafir ini karena agamanya yang luar biasa. Maka siapa yang orang memiliki keyakinan seperti dia bisa keluar dari Islam. Tetapi ketika dia memilih orang kafir karena memang orang kafir ini di branding, anti korupsi dan semisalnya, yang Indonesia akan lebih maju kalau seandainya dipimpin oleh orang kafir seperti ini misalnya, maka para hadirin dan hadirat itu kembali kepada poin keduniaan. Bukan karena loyalitasnya dikarenakan agamanya. Tapi haram atau tidak? Haram. Baik. Kemudian yang ketiga, ada kecintaan kepada orang kafir yang sifatnya itu dibolehkan. Bagaimana bentuknya? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Ayat diturunkan kepada Abu Thalib yang mati di atas kekufuran. Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai.
Allah menyebutkan apa? Kepada siapa yang kau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Abu Thalib dicintai oleh Nabi, ada alasan. Sehingga jangan nanti dijadikan dalil, wah ini buktinya Rasulullah SAW mencintai orang kafir, nggak dilarang oleh Allah. Ya kalau begitu apa salahnya saya mencintai pemain-pemain bola dan lain semisalnya? Maka kita menjawab, pertama Rasulullah itu ada keturunan nasab dengan Abu Thalib. Ada nasabnya sama, dia itu paman beliau. Lah ente dengan pemain kafir itu apa nasab, apanya ente dia? Bukan paman ente, bukan adik ente, bukan siapa-siapa ente. Faham? Itu pertama. Kenal pun enggak sama ente. Yang kedua, Abu Thalib beliau membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan beliau mengatakan laqad alimtu bi anna dina Muhammadin dinul bariyah. Dan aku telah mengetahui bahwasanya sebaik-baik agama adalah agamanya Muhammad. Faham? Beliau marah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh musyrikin. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Thalib. Taib. Akan tetapi tetap membuat beliau tidak masuk Islam. Namun jasa besar ini berbeda Allah turunkan kepada Abu Thalib dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Rasulullah juga. Dia musyrik kafir, tapi dia mu'anid. Allah menurunkan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Adapun kepada Abu Thalib diturunkan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bisa difahami? Ada alasan di situ bentuk kecintaannya. Bukan kecintaan karena agamanya, karena kecintaan beliau sebagai paman dan juga pembelaan dan jasa beliau untuk penyebaran Islam pada waktu itu. Dan yang selanjutnya masuk daripada masalah yang ketiga yang saya bahas. Dalam Islam kita mengetahui bolehnya seorang laki-laki menikahi wanita dari kalangan ahlul kitab. Iya, di luar pembahasan kita apakah ahlul kitab masih ada di zaman sekarang ataukah tidak ada lain sebagainya. Yang jelas Muslim laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab. Wanita ahlul kitab kafir atau tidak kafir? Kafir. Iya kafir. Nah, ketika terjadi pernikahan ada kecintaan nggak di situ? Kalau nggak cinta ya nggak bisa dia membangun rumah tangganya. Kan begitu. Nggak bisa punya anak dan seterusnya mungkin. Ya nggak mungkin dia akan hidup. Ada kecintaan. Nah kecintaan yang sifatnya seperti ini itu dibolehkan karena itu istri. Lah pemain bola siapanya kamu? Atau bintang film artis siapanya kamu? Faham di sini? Nah, adapun seseorang kemudian dia foto-foto ya di tempat ibadahnya orang musyrikin dan lain sebagainya, inilah perkara yang terlarang. Ini perkara yang tidak dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta izin oleh para sahabat, apakah boleh kami menyembelih di Bani Quraisy di sebuah tempat? Ya, Rasulullah bertanya, apakah di situ ada perayaannya musyrikin? Apakah di situ ada tempat mereka menyembelih untuk selain Allah? Di Buhainah. Buhainah namanya. Kalau seandainya di situ orang musyrikin menyembelih, kalian jangan menyembelih. Bukan mereka menyembelih di situ untuk bertoleransi kepada orang kafir, enggak. Ya, tetapi di situ mungkin tempatnya luas, mereka ingin menyembelih di situ, bukan untuk mendukung perbuatan kekufuran, perbuatan kesyirikan. Akan tetapi ketika sama dari sisi zahir, walaupun niatnya itu berbeda, dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga para hadirin dan hadirat, orang-orang yang mereka mengajak toleransi hari ini dalam ikatan akidah, dalam ikatan keyakinan, ini sebenarnya adalah seruannya Abu Lahab. Ini merupakan seruan Abu Jahal. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Abu Lahab dan Abu Jahal dan musyrikin Quraisy pada waktu itu, mereka ya sudah tidak mampu lagi untuk menghadang dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian mereka berkata, ya Muhammad, ya kami akan memberikan kepada engkau apapun yang kau inginkan dari harta. Dan kami akan menikahkan engkau dengan siapapun wanita yang kau inginkan. Ya tetapi berhentilah mencela Tuhan-Tuhan kami. Nah kalau seandainya itu pun engkau tidak sepakati, ya tahun ini kita menyembah Tuhanmu, tahun depan kita menyembah Tuhan kami. Kita ganti-gantian bertoleransi. Ya sekali-sekali ikut ibadah kami, ya sekali-sekali ikut ibadah kamu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lebih dipertegas
oleh Allah, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, sesungguhnya kami menyembah dari apa yang bukan kalian sembahan kalian. Dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, apakah kepada selain Allah ya ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun? Apakah kepada selain Allah engkau memerintahkan kepada kami untuk menyembahnya? Wahai orang-orang jahil, disebutkan jahil. Inilah seruan-seruan yang diseru oleh Abu Lahab di zaman dulu, yang diseru oleh Abu Jahal zaman dahulu, diseru oleh manusia hari ini yang mereka berpakaian dengan pakaian Islam. Ya, di akhir ayat Allah mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Agama kalian adalah agama kalian, agama kami adalah agama kami. Adapun toleransi yang dibolehkan dalam Islam, ada toleransi yang itu bukan sifatnya keagamaan, bukan sifatnya keyakinan. Allah mengatakan dalam ayatnya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tidak berdosa bagi kalian, tidak ada masalah bagi kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Silahkan kalian berbuat baik kepada mereka, silahkan kalian berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Itulah toleransi yang diajarkan dalam Islam. Sehingga tidak ada agama yang paling bertoleransi di muka bumi ini yang lebih dari Islam itu sendiri. Karena Rasulullah SAW disebutkan dalam hadisnya, bu'ithtu ila hanafiyah was-samhah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama Hanafiyah dan membawa agama toleransi. Oleh karena itu coba kita melihat isi-isi dari ayat Al-Quran dan ajaran Nabi SAW. Bahkan ketika kita dizolimi sekalipun, lebih baik kita tidak membalas apa yang dia lakukan kepada kita dari perbuatan zalim tersebut. Allah mengatakan, fa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kalau seandainya mereka membuat jelek kepadamu, maka balaslah kejelekan tetapi dengan yang semisal, nggak boleh berlebih-lebihan. Walain sobartum, tapi kalau seandainya kalian mau bersabar dari gangguan tersebut, maka bersabar itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini agama toleransi. Ya, ini toleransi yang telah dipraktekkan oleh Nabi SAW semenjak beliau diutus. Begitu juga para khulafa ar-rasyidin. Mereka hidup di kalangan orang-orang kafir. Negara-negara kafir pada waktu itu berhasil ditaklukkan dan musyrikin orang kafir masih hidup pada waktu itu. Tapi tidak ada toleransi gila, tidak ada toleransi kedunguan yang dibuat oleh orang-orang hari ini yang sama-sama untuk beribadah dan melegalkan ibadah masing-masing. Ini adalah sebuah kejahatan kriminal yang sangat besar. Dan sebenarnya ini merupakan pelecehan kepada agama. Siapa yang memiliki kekuatan pengerti hukum, orang-orang seperti ini harus dituntut karena dia telah melecehkan agama. Ya, mudah-mudahan ada orang yang mau bergerak dalam masalah ini, karena jelas lakum dinukum waliyadin. Biarkan orang kafir dengan agama mereka, mereka beramal dengan apa yang mereka inginkan di gereja-gereja mereka, di wihara-vihara mereka. Adapun kita beribadah sendiri di masjid kita dengan keyakinan kita. Nah, nanti kalau misalnya di perkampungan ada gotong royong, ya kita ikut gotong royong sama-sama, membersihkan selokan, membersihkan lapangan dan yang semisalnya. Atau ketika di sana ada orang-orang yang mereka terkena musibah, ya ini kan ahlinya Mas Badrimin, ada nggak tanya, ini agamanya kamu apa? Kalau Kristen nggak kami bantu? Dibantu semuanya. Ya, karena ketika sudah bencana nggak lagi cerita keagamaan, kita sudah cerita apa? Manusia. Bisa difahami ya, jadi dijauhi perbuatan-perbuatan seperti ini. Para hadirin dan hadirat, foto-foto di tempat ibadahnya mereka, na'udzubillah. Ini perkara yang terlarang, minimalnya ini hukumnya haram, minimalnya haram. Ya, dan seorang muslim harus menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.